Untuk kita bukan tausiah, diskusi. Kalau tausiah bukan saya, banyak guru yang S1 S2. Ya. Jadi kalau kita ini diskusi, saling memberi, saling menginfo. Begitu luar biasanya teknologi, terutama teknologi komunikasi, mobil khusus handphone, ya kan, membuat salah satu manfaatnya memudahkan kita dalam berkomunikasi. Salah satu yang ingin saya coba untuk diskusikan pada malam ini adalah mudahnya ketika kita mendengar sahib kita, tetangga kita, atau saudara kita meninggal dunia, umpama, ya kan? Dari stiker-stiker maupun kata-kata yang ada, kira-kira apa aja yang muncul? Pasti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita. Nah, kemudian mendoakan, betul nggak? Di antaranya adalah Allahumma firlahu, kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afha. Itu kalimat doa yang sebagian besar kita ini sudah hafal, tertera di stiker maupun di kalimat-kalimat yang kita ketik. Pada intinya siapapun yang meninggal dunia, kalau dia umat Islam seiman dengan kita, maka kalimat itu muncul. Intinya Allahumma gfir lahu, berarti kita memohon ampunan, betul ya, kepada si kawan yang telah meninggal dunia. Walaupun kita nggak tahu siapa dia, walaupun kita nggak begitu kenal dekat, tetapi sesama umat Islam, sama mukmin, itu yang kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni segala dosa. Kemudian ketika kita bertakziah, kita pun ketika menghadap ke jenazah pasti kita baca lagi. Kemudian ketika kita sholat jenazah, ya Ustaz ya, takbir yang ketiga kita baca juga Allahumma. Kita doakan lagi. Intinya apa doanya semua? Ampunan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan si mayit, almarhum kawan kita sebagai sahibnya atau sebagai tetangga atau sebagai saudara, apalagi keluarga, apalagi orang tua. Pasti dengan wajah yang sedih kita memohon kepada Allah supaya mayit yang baru saja dipanggil oleh Allah SWT, kita turut mendoakan berupa pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seluruh kegiatan dari awal ketika kita dengar sampai almarhum dimakamkan, sampai juga setelah itu ada acara namanya takziah, kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu atau Allahumma gfir laha, selalu itu yang kita baca. Kita semuanya sadar bahwa kita wajib juga mengucapkan permohonan ampun untuk si mayit dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita bisa petik dari komunikasi yang terjadi di media, ya, komunikasi di teknologi komunikasi yang ada adalah hal-hal yang kaitannya dengan acara yang Anda lakukan, ya, acara yang dilakukan. Ada yang melaksanakan ketika beliau meninggal kemudian tahlilan, ada yang tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Namun ketika kita sebagai seorang muslim yang memang memiliki guru-guru, kiai-kiai yang dari awal sampai beliau meninggal dunia
melaksanakan acara takjiah itu dengan mengisi dengan tahlilan, baca yasin dan lain sebagainya. Rasanya tidak mungkin ya, berat hati kita mengikuti teknologi yang ada. Ilmu-ilmu yang disampaikan sekedar di teknologi itu. Pasti kan kita dengar itu kan? Ya, bid'ah lah, inilah segala macam kan begitu. Padahal kita baru kenal orang yang ngomong, bahkan nggak kenal juga ya, bahkan nggak kenal juga siapa yang ngomong begitu. Landasannya tidak ada dalil dan lain sebagainya. Umpamanya seperti itu. Namun ketika kita sudah dari kecil bukan hanya belajar, tapi mencontoh orang-orang berilmu. Contoh saya ngaji dengan Kiai Haji Abdullah Asyafi'i ya. Walaupun hanya ngaji lekar, tapi beliau tidak pernah meninggalkan itu. Dan ketika beliau wafat, Masya Allah, begitu banyak murid dan guru-guru kiai yang mengantarkan beliau. Begitu juga Al-Habib Alwi Jamalul Lail, saya ngaji dengan beliau, mengajarkan hal yang sama. Ketika beliau wafat, Masya Allah, ya, puluhan ribu orang mengantarkan. Apakah dengan mudahnya ketika ngaji kita tahunan, kemudian mendengar hanya info sedikit ya di YouTube, di TikTok atau apapun yang kita tidak kenal orangnya, kemudian tiba-tiba kita berubah pikiran kita? Betul nggak? Apakah dengan mudah seperti itu? Kecuali kita nggak berilmu sama sekali, kita nggak pernah belajar, ya. Nah, kemudian dasarnya apa? Kita nggak usah jauh-jauh barangkali. Kalau kajian saya seperti ini, Ustaz. Ya, ketika tadi mulai dari meninggal dunia sampai dengan dimakamkan, sampai dengan ditakziahkan, kita selalu dan tidak lupa dalam doa memohon ampunan untuk si mayit. Artinya apa yang diajarkan itu, pengampunan itu menjadi topik buat saya. Lalu muncul yang sekarang ini dibid'ahkan, baca yasin, nggak boleh malam Jumat, orang meninggal tidak boleh bacakan yasin, semuanya tidak ada dalil, bid'ah. Buat saya sederhana, dengan akal pikiran saya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadisnya man qara yasin fi lailatil tigha wajh, siapa orang yang membacakan surah Yasin pada suatu malam karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Contoh kita, malam ini baca Yasin tiap malam Jumat. Banyak disindir. Malam Jumat itu malamnya surah Al-Kahfi. Hadisnya jelas, malam Jumat Al-Kahfi. Malam Yasin ada juga, ya kan? Tiap malam baca surah Yasin diampuni oleh Allah. Enggak spesial malam Jumat. Malam-malam lain itu tidak ada masalah surah Yasin. Begitu mulianya surah Yasin, kata Rasulullah, itu kan jantungnya daripada Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau disinggung memang harus malam Jumat itu surah Al-Kahfi, baik sekali. Tapi apakah surah Yasin tidak boleh? Kata Nabi, man qara'a Yasin was-safat Lailatul Jum'ah a'tahu Allahu sya'ban. Barang siapa membaca surah Yasin dan surat As-Saff di malam Jumat, lalu dia memohon kepada Allah, niscaya dia kabulkan permohonan. Dari dua hadis ini, intinya ketika kita baca Yasin, Yasin itu adalah surat pengampunan. Jadi ketika kawan kita tertimpa musibah, lengkap sudah itu. Intinya semua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari HP kita, stiker, kemudian takziah kita doa, kemudian kita sholatkan Allahumma firlahu. Nah, ketika dia di dalam kubur, sebelum dikubur ditutup, kita juga memohonkan ampun. Dan ketika kita takziah, kita lengkapi dengan baca Yasin. Di mana inti dari surah Yasin itu adalah surah pengampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
barang siapa, kata Rasul, membaca surah Yasin pada malam hari, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika kita membaca surah Yasin, kita peruntukkan kepada almarhum, intinya pengampunan. Di hadis yang kedua tadi, barang siapa membaca surah Yasin, surah As-Saff, karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan permintaannya. Kemana larinya? Guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita mengajarkan dari dulu ini ada urutannya. Betul? Ada dia punya jalur. Kenapa sampai meninggal dunia pun dilengkapi dengan surah Yasin? Karena inti dari surah Yasin adalah bacaan untuk memohon pengampunan kepada Allah, dan Allah kabul. Tidak ada yang salah. Memang kadang-kadang kita ini yang ngajinya yang salah. Kebanyakan dari kita hanya ngaji dengar, tidak ngaji lekar, ya, tidak secara langsung, ngaji handphone. Jadi kadang-kadang apalah takkilun, apalah tatafakkarun yang diperintahkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak jalan. Namun apa yang dilakukan oleh guru-guru kita yang sejak jauh-jauh zamannya sekarang disalah-salahkan, ini luar biasa. Dan ternyata kalau kita pikirkan baik-baik, kita ambil contoh bacaan surah Yasin yang dibacakan ketika kita takjiah bersama-sama, ada makna yang terkandung di dalam urutan daripada bacaan-bacaan dan doa-doa sebelum dilengkapi dengan bacaan surah ini. Jadi membuka wawasan kita bahwa kita memang harus menarik dulu, berpikir juga untuk melawan hal-hal yang sifatnya spontan, instan, membid'ahkan, ya kan? Kemudian ya membuat hal yang jadi bingung, apalagi sahabat-sahabat yang memang seperti saya ngajinya kurang, gitu kan? Ilmunya kurang, nggak punya pendidikan. Tapi kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Ya, di mana ini salahnya? Kenapa guru-guru, kiai-kiai, habaib zaman dulu yang sekarang sudah nggak ada mengajarkan hal ini? Ternyata semuanya kena dan manfaat. Semuanya tujuan bersama ke Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberi. Allah yang memberi. Kita setiap malam Jumat baca Yasin di sini. Kenapa enggak Al-Kahfi? Ya kan gitu. Atau kenapa enggak surah lain? Kan begitu. Ya kan? Kenapa? Ya karena enggak baca dia. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita tentang bagaimana fadilah daripada sholat, daripada baca Yasin dimanapun waktunya. Kan begitu. Kita bersyukur, alhamdulillah, ya, walaupun tidak banyak, kita tetap istiqomah, ya, senantiasa di malam Jumat ini minimal untuk kita dan keluarga kita. Ya. Begitu banyak dosa maksiat yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang lalu maupun yang baru aja kita lakukan sebelum kita datang ke sini. Yang secara sadar dan tidak sadar kita lakukan, dan itu pasti melekat pada diri kita sebagai manusia. Nah, kita lakukan yasinan yang di dalamnya setelah kita membaca Yasin kemudian kita berdoa. Nah, mudah-mudahan intinya daripada pembacaan kita banyak-banyak minta ampun pada Allah. Itu kuncinya. Karena di surah Yasin ini kuncinya adalah, ya, siapa orang yang membaca surah Yasin, ya, di malam hari, ya, mau malam apa aja itu, ya, mau malam Jumat, mau malam apa terserah, ya, percaya Allah akan mengampuni, memberikan pengampunan dari segala dosa-dosanya sekarang. Sekira itu kesimpulan
Nah ini materinya, silakan kita diskusikan. Kalau ada salah, silakan kasih teguran ke saya yang doain ini. Ya, lumayan kan? 5 menit, mudah-mudahan bisa bekal juga buat kita untuk ya selama ini mungkin masih belum paham bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang Islam juga tapi membid'ahkan baca Yasin ketika malam Jumat dan menghalalkan baca surah Al-Kahfi. Kan begitu. Kejadian di sini tuh. Ya, nyinggung-nyinggung walaupun di belakang. Nah, dianggapnya kita nggak tahu hadisnya atau hadis yang memang mereka bacakan yang benar. Memang benar surah Al-Kahfi itu dibacakan setiap pada malam Jumat saja. Tidak seperti Yasin. Surah Yasin itu kata Nabi jantungnya Al-Quran karena semuanya ada di situ. Makanya Allah secara khusus disampaikan Rasulullah, kalau kita baca jantungnya, ikhtisarnya gitu kan ya, kesimpulannya ya sudah seperti membaca 10 kali lipat. Itu lagi ada hadisnya. Ya, pahalanya 10 kali. Ya. Materinya 10 kali. Insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau salah dari saya, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau diskusikan silakan, kalau enggak ada, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.